Selamat pagi anak ibu semua. Hari ini kita akan masuk materi kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan secara internal dan eksternal. Tumbuhan dapat diukur dengan mengukur pertambahan volume atau massa. Pertumbuhan volume ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke satu atau dua arah seperti panjang dan luas. Misalnya, pengukuran tinggi batang dan luas pada daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan karena mempunyai jaringan meristem yang ada di ujung akar dan ujung batang, yang ada pada sel-sel penyusunnya terus membelah. Pertumbuhan mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh tumbuhan sendiri, berupa gen dan hormon pada tumbuhan. Faktor eksternal atau faktor lingkungan adalah dari luar, yaitu berupa cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi. Ini sangat mempengaruhi pertumbuhan. Cahaya atau sinar matahari juga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan pada tumbuhan. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, sel-sel di daerah aktif membelah atau meristematik, dan daerah pemanjangan, sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Daerah diferensiasi yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Selain mengalami pertumbuhan, sel-sel tersebut juga melakukan diferensiasi, yaitu membentuk struktur dan fungsi tertentu. Pertumbuhan diferensiasi sel menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan organisme sering disebut sebagai perkembangan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Berikut ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu yang pertama, perkembangan embrio. Tahap awal dalam kehidupan tanaman dimulai dari biji atau spora. Embrio adalah tahap awal di mana sel-sel tanaman mulai berkembang menjadi bagian utama tanaman seperti akar, batang, dan daun. Yang kedua adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah saat biji atau spora mulai tumbuh menjadi bibit atau tunas. Ada 2 jenis perkecambahan, yaitu secara hipogael dan epigael. Pertumbuhan primer pada tanaman melibatkan peningkatan ukuran bibit. Akar dan batang pertama tumbuh lebih besar dan lebih panjang. Proses ini didukung oleh penyerapan air, nutrisi, dan energi matahari melalui daun. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Secara bahasa sekunder artinya adalah berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua. Setelah fase pertumbuhan primer, tumbuhan akan memiliki fase pertumbuhan sekunder. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar pada tumbuhan. Pembungaan pada tanaman. Pembungaan adalah tahap ketika tanaman mulai menghasilkan bunga. Bunga adalah organ reproduksi tanaman yang mengandung benang sari dan putih. Melalui perkembangan tanaman akan memproduksi biji atau buah untuk berkembang biak. Berikut adalah gambar pada perkecambahan tanaman. Bunga jantan dan betina. Pada jenis tumbuhan tertentu ada yang memiliki bunga jantan dan ada juga yang betina yang terpisah dalam satu tanaman. Ada juga tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan betina yang terdapat pada satu bunga. Setelah penyerbukan terjadi, bunga akan berkembang biak menjadi buah yang mengandung biji untuk reproduksi tumbuhan. Beberapa tumbuhan juga dapat memanfaatkan bunga sebagai daya tarik dalam menarik serangga penyerbukan untuk membantu proses penyerbukan.
Tumbuhan adalah organisme hidup yang memiliki banyak struktur dan fungsi penting yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sekian dan terima kasih.